Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yora Trista Gracia, saya dari kelas 9B dan saya bersekolah di SMP Masehi Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh Alkitab yang mungkin di Alkitab itu gak ditulis namanya, tetapi ini sangat erat kaitannya loh dengan Natal. Kita langsung lihat aja yuk gambarnya. Nah, ini dia nih teman-teman gambarnya. Udah sangat jelas ya siapa ini. Kira-kira namanya siapa teman-teman? Iya, betul banget. Ini adalah orang-orang Majus dari timur. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Kisah ini berawal ketika Tuhan Yesus lahir. Allah menggerakkan ketiga hati orang-orang Majus ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Allah memberikan pertolongannya dengan memberikan bintang di langit yang amat terang sebagai penuntun orang-orang Majus. Orang-orang Majus pun mengikuti arah bintang itu kemana. Nah, akhirnya mereka sampailah di Yerusalem teman-teman. Sebagai orang-orang Majus yang bijaksana, mereka pasti punya pikiran ya, oh ini bayi Yesus yang lahir, pasti lahirnya di istana raja dong. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke istana raja di Yerusalem. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Raja Herodes. Ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes, mereka langsung bertanya-tanya, di manakah dia? Di manakah raja yang baru lahir itu? Tetapi ketika Raja Herodes itu mendengar, ia malah terkejut loh teman-teman, beserta seluruh Yerusalem juga terkejut. Maka Herodes itu mengumpulkan semua imam dan semua ahli Taurat bangsa Yahudi untuk ditanyakan di manakah Mesias itu lahir, dan akhirnya mereka menjawab di Bethlehem. Setelah Raja Herodes mendengar itu, akhirnya Raja Herodes memanggil ketiga orang Majus ini dengan diam-diam. Dan Raja Herodes itu pun menanyakan dengan sangat teliti bila mana bintang itu nampak. Dan akhirnya Raja Herodes itu pun menyuruh orang-orang Majus itu untuk berangkat dan menyelidiki. Ketika orang Majus itu mendengar suruhan Raja Herodes, mereka langsung berangkat. Tetapi di balik semuanya itu, Raja Herodes ternyata punya niat yang jahat loh. Dia ingin membunuh bayi Yesus. Semoga bayi Yesusnya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman. Nah, setelah akhirnya orang-orang Majus itu berangkat, mereka sampai di Bethlehem. Nah, ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka sangat senang. Karena setelah melakukan perjalanan yang sangat amat panjang, mereka akhirnya bertemu di tempat di mana Yesus dilahirkan. Tanpa berlama-lama, mereka akhirnya masuk ke rumah di mana Yesus dilahirkan dan mereka bertemu dengan bayi Yesus. Ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah Yesus dan mereka memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ketika mereka sudah melakukan perjalanan yang amat panjang, mereka pastinya sangat lelah dan akhirnya mereka tidur. Di dalam tidurnya mereka mendapat mimpi dari para malaikat supaya mereka jangan kembali kepada Raja Herodes yang tadi, karena Raja Herodes punya niat yang jahat. Akhirnya bayi Yesus gak jadi dibunuh teman-teman. Untung ya bayi Yesus gak jadi dibunuh. Nah, akhirnya ketika orang-orang Majus itu pulang ke rumah mereka melalui jalur yang berbeda. Itulah cerita kisah dari orang-orang Majus. Nah, kisah ini bukan hanya mempunyai cerita yang menarik, tetapi ini juga mempunyai pelajaran untuk kita. Yang pertama, pelajaran untuk kita adalah tekun dalam mencari Tuhan. Seperti orang-orang Majus, mereka rela melakukan perjalanan sampai bertahun-tahun hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Allah harus mencontoh itu. Meskipun kita sebagai pengikut Kristus, kita mendapat banyak tantangan, tetapi kita harus setia sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Dan yang kedua, kita harus belajar dari orang-orang Majus yang datang kepada Yesus tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan melakukan pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga harus bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun kalau semisal kita gak punya harta untuk disembahkan kepada Tuhan, tapi gak usah khawatir loh teman-teman, karena persembahan itu gak melulu soal harta. Kita bisa memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1.
Kita mau baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, kira-kira begitulah kisah orang-orang Majus dari timur, dan itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga apa yang sudah kalian dengarkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal ya. Dadah.